Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari Departemen Mikrobiologi, kami akan menyampaikan untuk praktikum dari blok 13 alimentari. Untuk bagian mikrobiologi, topik yang pertama adalah tentang Enterobacteriaceae. Tujuan dari praktikum ini, mahasiswa bisa mengidentifikasi beberapa bakteri yang masuk kelompok Enterobacteriaceae dan Vibrionaceae. Untuk yang Enterobacteriaceae, nanti kalian harus bisa menerangkan ciri-ciri mikroskopik, makroskopik, dan uji biokimia dari bakteri Escherichia coli, Salmonella, dan Shigella. Sedangkan untuk Vibrionaceae, nanti kalian bisa mengidentifikasi makroskopik dari kuman Vibrio cholera dan Vibrio parahemolyticus. Langsung saja kita membahas yang secara umum tentang familia dari Enterobacteriaceae. Bahwasanya familia Enterobacteriaceae adalah sekumpulan bakteri yang tinggalnya di usus terutama manusia dan hewan vertebrata, di mana kuman-kuman ini memiliki ciri-ciri mikroskopik yang sama, yaitu bakterinya berbentuk batang gram negatif, kemudian fakultatif anaerob, beragam struktur antigen dan sifat biokimianya. Kemudian dari sisi genera, karakteristik biokimia itu lebih mendominasi dari sisi kesamaan, sedangkan pada spesies itu tergantung dari karakteristik biokimia dan ekologinya. Spesies patogenik terhadap manusia ini biasanya adalah infeksi septikemik dan infeksi enterik. Karena kebanyakan beberapa kelompok Enterobacteriaceae ini adalah flora normal. Kemudian beberapa bakteri ada yang bersifat motil atau bergerak aktif, biasanya memiliki flagel peritrik, dan ada beberapa strain yang non-motil, misalnya Shigella dan Klebsiella. Jadi motil tidaknya bakteri ini tergantung dari jumlah flagel yang dimiliki oleh masing-masing bakteri. Seluruh spesies ini dapat memfermentasi glukosa. Beberapa genera tidak menghasilkan gas dari fermentasi karbohidrat. Kemudian untuk koleksi spesimen dan transport untuk sampel pemeriksaan kaitannya dengan infeksi yang disebabkan oleh Enterobacteriaceae. Yang pertama, koleksi spesimen umum ini berasal dari bisa darah, cairan tubuh, respiratori, luka, urin, dan lain-lainnya. Jadi tergantung dari gejala klinik pasien. Kemudian untuk spesimen urin, ini biasanya untuk mencegah kontaminasi spesimen, ini bisa menggunakan urin midstream atau urin porsi tengah, kateterisasi aseptik, aspirasi suprapubik untuk pasien yang tidak bisa berkemih. Kemudian untuk spesimen enterik dikultur paling lambat 2 hari setelah koleksi. Jika lebih lama harus menggunakan medium transport. Ada beberapa macam tergantung dari jenis spesimen yang diambil. Misalnya ada larutan buffer gliserol salin pH 7,4, Carey and Blair, Stuart Transfer medium, dan medium amis. Kemudian untuk spesimen tinja ini dikoleksi pada tahap awal infeksi, biasanya diambil pada bagian yang berlendir atau darah. Jadi bukan dari tinja atau feses yang material padat, tetapi diambil bagian yang ada lendirnya atau ada darahnya, biasanya untuk penentuan adanya kuman enterik patogen. Jadi kuman-kuman enterik patogennya ini biasanya diisolasi dari bagian lendir tadi atau bagian darah dari feses. Spesimen darah dikoleksi pada saat demam tinggi, kecuali tifoid. Kuman enterik patogen sangat sukar dideteksi pada saat proses infeksi berlangsung. Spesimen usapan rektal ini biasanya untuk penelitian siklus infeksi, misalnya pada bayi atau pengawasan epidemi suatu penyakit, tetapi spesimen harus dikoleksi dengan cara sampling mukosa. Spesimen selain tinja dapat dikultur pada agar darah atau agar coklat, terutama bagian spesimen dari bagian tubuh yang dalam keadaan normal adalah steril. Jadi pada jaringan-jaringan yang area steril,
misalnya darah, kemudian ginjal, ureter, dan lain sebagainya, ya, itu termasuk dalam kategori yang area steril. Spesimen urin, respiratori, dan pes yang biasanya berisi campuran organisme dikultur pada media selektif, misalnya McConkie agar, Eosin methylene blue, Salmonella shigella agar, yang media mendukung pertumbuhan kuman enterik dan bakteri gram negatif lain dan menekan pertumbuhan bakteri yang non-enterik. Perlu kultur pada kaldu penyubur bagi spesimen yang mengandung kuman enterik dalam jumlah yang kecil, misalnya Silindid cysteine dan gal kultur. Tinja dan usapan rektal, kultur khusus yang menggunakan medium diferensial selektif dan kaldu penyubur. Beberapa kategori untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan dari masing-masing medium. Misalnya medium selektif, ini untuk pertumbuhan Enterobacteriaceae untuk menekan pertumbuhan kuman anggota flora normal pada tinja atau feses. Media diferensial ini untuk karakteristik awal organisme didasarkan pada sifat koloni, morfologi, dan reaksi biokimia. Media selektif tinggi ini pertumbuhan untuk grup organisme tertentu saja, misalnya bismut sulfat agar untuk mengkultur kuman salmonella. Media selektif moderat ini untuk bakteri patogen dari spesimen tinja yang memungkinkan deteksi pertumbuhan kuman enterik patogen, misalnya Salmonella shigella agar. Kemudian juga bisa menggunakan kaldu penyubur. Ini biasanya untuk kultur spesimen tinja, di mana media ini berfungsi untuk menyuburkan kuman enterik patogen dan menekan pertumbuhan kuman flora normal. Pada fase akut, infeksi untuk gastrointestinal, kaldu penyubur tidak diperlukan karena enterik patogen terdapat dalam jumlah yang besar. Arti klinik dari infeksi yang disebabkan oleh kuman Enterobacteriaceae, bakteri menjadi bersifat patogen hanya bila bakteri ini berada di luar usus, yaitu di luar lokasi normal tempatnya berada. Jadi mayoritas kelompok Enterobacteriaceae itu kalau di usus sebagai bagian dari flora normal. Tempat yang paling sering terkena infeksi adalah saluran kemih, saluran empedu, dan tempat-tempat lain di rongga perut. Jadi kenapa bakteri ini bermigrasi? Biasanya kalau terjadi penurunan sistem imunitas sehingga menyebabkan kuman ini pertumbuhannya tidak terkendali, mengakibatkan dia akan pindah dari lokasi tempat dia tinggal, dan infeksinya kebanyakan adalah infeksi yang bersifat oportunistik. E. coli adalah penyebab utama dari infeksi saluran kemih dan diare. Sebagian kecil menyebabkan pneumonia, bakteremia, dan endokarditis. Infeksi Shigella ini menyebabkan infeksi disentri basiler, biasanya memerlukan dosis yang sangat kecil, kurang dari 10⁻³ organisme. Sedangkan infeksi Salmonella diperlukan dosis 10⁻⁵ sampai 10⁻⁸ organisme. Untuk menentukan ke arah spesies untuk kelompok Enterobacteriaceae, ini selain melakukan pemeriksaan mikroskopik dan makroskopik, juga akan dilakukan dengan pengujian biokimia. Pada praktikum ini yang sering digunakan di lab mikrobiologi untuk penentuan ke arah spesies itu ada 4 media, yaitu media KIA, LIA, SSS, dan MIO. Sedangkan kalau pada pemeriksaan di lab service atau pemeriksaan di rumah sakit rujukan, ini biasanya menggunakan kit identifikasi, misalnya menggunakan API-E20, mikrobat, rapid test, dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu masing-masing dari kegunaan media yang digunakan untuk uji biokimia. Yang pertama adalah Kliger-Heron agar atau KIA. KIA ini digunakan untuk menentukan kuman itu berdasarkan kemampuannya untuk memecah dekstrosa. Di sini kalau bakteri dikultur pada media KIA itu akan menunjukkan beberapa kemampuan.
Misalnya kemampuan memfermentasi dextrosa 1%, itu akan terjadi perubahan warna medium menjadi kuning pada bagian tegak dan bagian miring. Jadi dalam suasana kia itu belum dikultur oleh bakteri, maka media tersebut bersifat basa dan warnanya adalah merah. Setelah dikultur bakteri, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau dia memecah dextrosa, maka media warnanya akan berubah menjadi kuning. Sedangkan kalau kuman itu tidak memecah dextrosa, maka bagian dari media baik tegak maupun miring akan berwarna merah basa ya. Jadi bagian miring asam akan menjadi alkalis lagi karena adanya oksigen, di mana yang warna kuning akan menjadi merah. Bagian tegak yang anaerob warnanya tetap kuning. Jadi efek samping dari pemecahan dextrosa itu kadang menghasilkan gas. Nah, gas ini yang menyebabkan, misalnya oksigen ini menyebabkan asam dari asam menjadi alkalis. Kemudian kuman pemecah laktosa. Laktosa yang terkandung pada medium kia ini relatif cukup tinggi, sekitar 1%. Maka bila terjadi pertumbuhan kuman pemecah laktosa, akan terjadi reduksi asam secara melimpah dan menghalangi perubahan alkalis pada bagian miring. Jadi di sini bagian miring tetap berwarna kuning atau asam. Kemudian kemampuan kuman memecah sodium tiosulfat. Sumber senyawa sulfur adalah sodium tiosulfat dengan indikator ferrik amonium sitrat. Bakteri yang bisa memecah sodium tiosulfat hasil metabolisme berupa gas H2S yang akan bereaksi dengan ferrik amonium sitrat, akan terbentuk ikatan antara Fe dengan sulfida yang nantinya akan membentuk senyawa ferrosulfat yang berwarna hitam pada media. Di sini beberapa contoh dari media kia atau Klicker iron agar yang sudah diinokulasi dengan bakteri. Pada bagian yang paling kiri ya, ini adalah media yang belum diberi bakteri, jadi masih kosong, hanya media saja, warnanya merah, sifatnya basah. Kemudian yang bagian tengah ini sudah diinokulasi dengan bakteri Escherichia coli yang strain ATCC 25922, bakteri standar. Maka kuman tersebut akan memfermentasi media-media yang ada pada kia, ya, dextrosa, kemudian laktosa dan lain sebagainya. Kemudian dia akan menyebabkan medianya menjadi asam sehingga warna media menjadi kuning. Selain itu, dia akan menghasilkan gas yang menyebabkan medianya menjadi retak-retak ya, atau bolong-bolong seperti lubang-lubang. Itu adalah hasil aktivitas dari gas yang dihasilkan oleh kuman E. coli. Kemudian yang tengah ini media kia diinokulasi dengan kuman Salmonella enteritidis ATCC 13076. Hasil aktivitasnya itu media tersebut ternyata berwarna hitam semua. Nah, hitam ini terbentuk tadi adanya ikatan ferroamonium sulfat tadi sehingga membentuk ikatan ferrosulfida berwarna hitam. Nah, ini biasanya ciri khas pada pengujian biokimia untuk media kia, itu semua kuman Salmonella akan membentuk warna hitam pada media kia, baik pada bagian yang miring maupun bagian yang tegak. Kemudian yang paling kanan ya, ini kia yang diinokulasi dengan Shigella flexneri ATCC 12022. Di sini juga memberikan reaksi yang berbeda dengan E. coli maupun Salmonella, di mana kia ini di mana bakteri ini pada media kia itu akan memfermentasi menjadi suasananya asam, media menjadi berwarna merah, menjadi warna kuning, tetapi tidak menghasilkan gas sama sekali. Berikutnya media lia, listen iron agar.
Nah, di sini untuk melihat kemampuan bakteri untuk proses dekarboksilasi lisin yang akan menghasilkan CO2 sehingga memacu pembentukan NH2. Aktivitas enzim optimal pada suasana anaerob dan pH rendah sekitar 6. Bakteri yang memfermentasi dextrosa akan menghasilkan asam sehingga media dari purple atau ungu berubah menjadi kuning jernih pada bagian miring. Bakteri tersebut memproduksi lisin dekarboksilasi dan akan menghasilkan NH2 yang menetralkan suasana asam menjadi alkalis pada daerah tegak sehingga warna media menjadi purple kembali atau ungu kembali. Media ini mengandung dextrosa sebagai sumber karbon dan ferik sitrat untuk mengikat H2S yang terbentuk. Ada beberapa kemungkinan dari hasil reaksi dextrosa. Yang A, bakteri akan menghasilkan asam dan gas sehingga timbul retakan pada media pada bagian tegak dari media liat. B, bakteri akan menghasilkan asam sebagai hasil pemecahan dextrosa tanpa gas. Kemudian C, bakteri tidak memecah dextrosa. Reaksi terhadap ferik sitrat, di sini warna hitam yang terbentuk karena reaksi antara Fe dengan sulfida membentuk ikatan ferrosulfida. Ini adalah contoh dari media lisin iron agar, di mana di sini ada bagian yang miring ya, yang belum diinokulasi, ada bagian miring, ada bagian tegak. Kemudian setelah diinokulasi bakteri itu juga sama seperti Kia, akan menghasilkan reaksi yang berbeda-beda. Misalnya pada salmonella akan timbul warna hitam, kemudian pada citrobacter ini misalnya akan menghasilkan gas, yaitu timbulnya retakan pada media, kemudian bersifat alkalin pada bagian miring dan yellow asam pada bagian tegak. Ini adalah contoh untuk tes liah ya. Di sini yang sampel A ini positif dekarboksilasi, negatif pada bagian miring, tapi berwarna hitam karena adanya gas H2S yang dihasilkan oleh salmonella. Sedangkan yang contoh B itu negatif dekarboksilasi pada bagian bat dan negatif deaminasi pada bagian yang miring. Ini contohnya adalah citrobacter. Lanjut. Kemudian media berikutnya adalah MIO, motility indol ornithin. Di sini bakteri yang memiliki ornitin dekarboksilasi atau bakteri yang menghasilkan enzim ornitin dekarboksilasi akan memecah ornitin menghasilkan asam. Indikator bromkristol purple ini pada suasana alkalis itu berwarna ungu. Kemudian kalau difermentasikan akan menjadi kuning. Tahap awal bakteri akan memecah dextrosa yang menghasilkan asam sehingga memacu kerja enzim ornitin dekarboksilasi dan menghasilkan NH2. Keadaan ini akan menetralkan suasana asam menjadi alkalis. Pengamatan gerakan bakteri. Jadi di sini kita bisa melihat kemampuan bakteri itu bergerak atau tidak pada media MIO. Jadi MIO ini termasuk semi solid, artinya agak cair. Bakteri yang motil atau bergerak maka akan nampak medianya menjadi keruh. Kekeruhan ini bisa pada pertumbuhan di seluruh media atau 2/3 dari media pada bagian atas. Kemudian bakteri non-motil, pertumbuhan bakterinya hanya tampak di sekitar tusukan media, jadi mengumpul pada tengah media. Jadi motil tidaknya itu tergantung dari jumlah flagel yang dimiliki oleh masing-masing spesies bakteri. Kemudian deteksi kemampuan bakteri memecah triptofan, yaitu dengan cara meneteskan Kovac reagen pada permukaan medium yang telah ditumbuhi bakteri atau medium MIO yang sudah diinokulasi dengan bakteri, kemudian diinkubasi selama 24 jam. Jika tumbuh bakterinya, maka kalau ingin tahu
kemampuan kuman ini menghasilkan indol dengan cara diteteskan ke reagen Kovac dari atas ya, kemudian akan timbul warna merah keunguan di permukaan atas medium yang berbentuk cincin yang mengelilingi sekitar tabung. Nah, di sini triptofan kalau ketemu enzim triptofanase akan menghasilkan indol plus asam pirufat, NH3 dan energi. Nah, indol bisa dilihat dengan Kovac reagen. Ya, di sini dari P dimetil aminobenzaldehid. Nah, kemudian terjadi kondensasi panas akan membentuk cincin berwarna merah. Nah, ini contoh untuk mio medium, motility indol ornitil medium. Nah, pada nomor 1 itu sebagai kontrol, belum diberi kuman. Kemudian yang nomor 2 dengan ditambahkan diinokulasi dengan Escherichia ATCC 25922. Nomor 3 diinokulasi dengan Enterobacter aerogenes ATCC 13049. Kemudian nomor 4 itu ditambah Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, di mana itu nanti yang terlihat langsung, kalau bisa dilihat dengan langsung ya, itu adanya cincin warna merah pada permukaan dari tabung ya, dari atas. Kemudian lanjut kuman fibrionase. Nah, kuman fibrionase kenapa kok dibedakan dari Enterobacteriaceae? Ini karena kuman ini memiliki ciri mikroskopik spesifik, yaitu batangnya bengkok atau seperti koma dan gram negatif. Nah, batang bengkok ini hanya dapat diperoleh kalau sampel yang diperiksa dicat gram itu langsung dari spesimen feses. Jadi kalau kita melakukan pewarnaan kuman vibrio dari koloni, maka bentuk bakterinya adalah batang gram negatif, sama seperti kelompok kuman Enterobacteriaceae. Arti klinik dari kuman vibrio ya, di sini vibrio menyebabkan infeksi pada manusia, bisa intestinal maupun non-intestinal. Dosis infeksiusnya 10⁵ sampai 10⁸. Beberapa spesies yang patogen yang sering dikenali atau menginfeksi pada masyarakat ya, misalnya Vibrio cholera. Kuman ini melekat pada mikrofili Brachbarder sel epitel di usus. Kemudian ketika kuman ini sudah mengalami multiplikasi atau perkembangbiakan, maka dia akan menghasilkan produk metabolik sekunder dalam bentuk toksin kolera. Ciri khas dari infeksi Vibrio cholera adalah tinja atau fesesnya itu menyerupai air cucian beras dan mengandung lendir. Kemudian Vibrio parahemolyticus. Ini menyebabkan gastroenteritis akut setelah memakan makanan laut yang terkontaminasi. Jadi reservoir dari Vibrio parahemolyticus adalah produk-produk dari laut, ikan laut misalnya, atau seafood dan lain sebagainya, yang biasanya itu masih dalam mentah, kemudian dimakan, maka kemungkinan akan terkontaminasi oleh Vibrio parahemolyticus. Strain pandemik dari Vibrio cholera itu yang sudah pernah diidentifikasi adalah kelompok serogrup O1. O itu dari antigen somatik dengan berat molekul 1 kilodalton, di mana kuman ini akan menghasilkan toksin kolera. Spesies yang lain adalah Vibrio vulnificus, menyebabkan infeksi luka dan septikemi. Vibrio damsela, penyebab infeksi pada luka. Vibrio alginolyticus dapat diisolasi dari beberapa infeksi jaringan lunak. Jadi yang termasuk kelompok infeksi non-intestinal. Sifat spesies Vibrio dalam hubungannya dengan teknik laboratorik, bahwasanya untuk mengkultur kuman yang kelompok Fibrionase ini menggunakan medium TCBS, tiosulfat sitrat bil sat sukrosa agar. Ya, jadi kenapa kok mediumnya khusus? Ini termasuk medium selektif yang hanya digunakan untuk menumbuhkan kuman yang masuk kelompoknya Fibrionase.
Jadi media ini memiliki kandungan kadar NaCl yang lebih tinggi, sehingga kuman-kuman yang masuk kelompok toleran terhadap NaCl itu adalah kelompoknya kuman Fibronacea. Jadi kuman Fibronacea itu termasuk kelompoknya bakteri yang halofilik. Dia bisa toleran hidup pada media atau lingkungan dengan kadar NaCl yang lebih tinggi. Kuman-kuman yang lain selain kelompok Fibronacea, maka dia tidak bisa tumbuh pada media TCBS. Jadi untuk penggunaan pemeriksaan, bila menggunakan prosedur umum untuk kuman perut pada umumnya, maka harus dilihat lagi menggunakan uji biokimia. Misalnya menggunakan media Mekon-K, harus diamati juga koloninya yang oksidasi positif. Pengumpulan, transport, dan penyimpanan spesimen untuk koleksi feses. Spesimen tinja dikoleksi 24 jam setelah proses infeksi sebelum pemberian antibiotik, dan biasanya diambil yang mengandung ada lendir atau darah. Kemudian feses cair dapat dikoleksi dengan kateter dari karet lunak, petrolatum lubricate, ke dalam rektum ataupun usapan rektal. Kemudian untuk transportnya, spesimen tinja atau usapan rektal segera ditanam pada media kultur di mana feses cair dimasukkan dalam larutan alkali. Biasanya Vibrio ini sangat peka terhadap kekeringan. Untuk penyimpanan spesimen dalam medium transport dapat dikirim ke laboratorium tanpa menggunakan proses pendinginan. Untuk pemeriksaan langsung, feses dapat diperiksa dengan mikroskop medan gelap. Di sini biasanya untuk menentukan ukuran bakteri, bentuk bakteri, dan motilitas dari Vibrio, terutama setelah diinkubasikan dalam kaldu alkali pepton. Kultur dan identifikasi. Vibrio cholera membentuk koloni berwarna kuning pada media TCBS dengan ukuran lebih dari 1 mm. Sedangkan Vibrio parahemolyticus membentuk koloni berwarna hijau pada media TCBS. Pada gambar itu yang atas adalah untuk Vibrio cholera, sedangkan yang bawah ini adalah untuk Vibrio parahemolyticus. Untuk penentuan spesies koloni yang tumbuh, ini biasanya bisa dipindahkan pada media biokimia menggunakan uji media KIA, SSS, LIA, dan MIO, dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Reaksi yang terjadi diamati dan dicocokkan dengan tabel pengamatan. Jadi kalau misalnya kita ingin mengidentifikasi Vibrionya sampai ke arah yang spesifik, itu bisa menggunakan uji biokimia tambahan. Tapi nanti ketika kalau dalam praktikum itu biasanya cukup menggunakan media TCBS saja sudah bisa untuk mengidentifikasi antara Vibrio cholera dengan Vibrio parahemolyticus. Untuk praktikum kali ini nanti yang Anda gambar itu nanti untuk Fibronacea menggunakan preparat yang ada di slide ini. Jadi nanti Anda silahkan gambar untuk Vibrio cholera dengan ciri khas koloni berwarna kuning, sedangkan Vibrio parahemolyticus nanti koloninya berwarna hijau. Ini untuk pembacaan uji biokimia Enterobacteriaceae. Jadi di sini media KIA selainya berwarna asam karena media kuning, basa berwarna merah, bat berwarna asam atau kuning, basa berwarna merah, kemudian gas positif medianya retak, negatif atau utuh. Kemudian H2S-nya di sini tidak ada warna hitam dan positif pada warna hitam. Lanjut. Kemudian LIA selainya berwarna asam kuning, basa berwarna ungu, bat juga sama. Asam berwarna kuning, basa berwarna ungu, gas positif timbul retakan, kalau negatif utuh. H2S tidak ada warna hitam dan positif tidak ada warna hitam. Lanjut, kemudian ada media SSS semi solid sukrosa. Di sini juga menggunakan medium yang mengandung sukrosa. Reaksi asam berwarna kuning, basa merah,
Kemudian motilitasnya dilihat dari kekeruhan. Di sini kalau ada kekeruhan, misalnya yang nomor paling kanan, kemudian juga yang tengah, itu menunjukkan motilitasnya positif. Kemudian untuk mio, reaksi asam warna kuning, basa ungu, motilnya positif, keruh dari atas sampai bawah tabung. Kemudian negatif, medianya jernih dari atas sampai bawah. Yang pertama, ini kuman Escherichia coli, mikroskopiknya nanti kalian untuk menggambar di lembar kerja bahwa yang kita gambar untuk ciri-ciri mikroskopik hanya satu saja, karena Enterobacteriaceae semua memiliki ciri mikroskopik yang sama, yaitu batang, kemudian gram negatif, susunan menyebar. Kemudian untuk makroskopiknya, nah, ini ya, untuk koloninya bulat, sedang, pink, cembung, tepi rata. Kemudian untuk uji deret biokimianya, nanti yang kita gunakan hanya yang Kia, Lia, Mio, dan SSS. Lanjut. Ini contoh untuk pembacaan hasil dari uji biokimia E. coli. Kia selennya asam, bat asam, gas positif, H2S negatif. Lia selen basa, bat asam, gas positif, H2S negatif. SSS reaksi asam, motil negatif. Mio reaksi basa, motility positif. Salmonella, di sini mikroskopiknya sama seperti pada E. coli. Makroskopiknya koloninya bulat, ukuran sedang, transparan, menonjol, mengkilat, tepi rata. Kemudian juga untuk identifikasinya nanti kita menggunakan yang Kia, Lia, Mio, dan SSS. Ini contoh pembacaan hasilnya. Kia selennya asam, bat asam, gas negatif, H2S positif. Lia selen basa, batnya asam, gas negatif, H2S-nya positif. SSS reaksi asam, motil positif. Mio reaksi basa, motil positif. Shigella, mikroskopiknya juga sama seperti E. coli dan Salmonella. Makroskopiknya koloninya bulat, ukuran sedang, warna transparan. Kemudian untuk ini ini uji dari Shigella ya. Selennya basa, asam, gas negatif, H2S negatif. Lia selennya basa, bat basa, gas negatif, H2S negatif. SSS reaksi basa, motil negatif. Mio reaksi basa, motil negatif. Untuk Vibrio cholera, di sini makroskopiknya koloninya bulat, cembung, warna kuning. Vibrio parahemolyticus, koloninya untuk makroskopik, koloninya bulat, cembung, warna hijau. Nah, tugas kalian untuk praktikum kali ini nanti Anda menggambar mikroskopik dari Enterobacteriaceae. Jadi cukup satu saja. Kemudian menggambar makroskopik dan uji biokimia dari kuman Escherichia coli, Salmonella, Shigella. Kemudian untuk yang dua itu Vibrio cholera dan Vibrio parahemolyticus. Ini nanti hanya menggambar dari makroskopiknya saja. Kemudian yang terakhir menginterpretasi hasil uji biokimia dari 3 spesies bakteri, yaitu E. coli, Salmonella, dan Shigella. Nanti Anda gambar, kemudian diberi keterangan seperti pada lembar kerja yang telah kami susun ya. Jadi Anda tinggal membuat seperti ini. Bisa nanti Anda coret-coret pakai kertas sendiri, kemudian disesuaikan keterangannya, misalnya ya acara praktikum Enterobacteriaceae, nama, nomor mahasiswa, kemudian hasil pengamatan mikroskopik Enterobacteriaceae, beri keterangan bentuk selnya, susunan, sifat pengecatan. Kemudian untuk Escherichia coli makroskopiknya Anda beri keterangan ya, koloninya berbentuk apa, warnanya bagaimana. Kemudian uji biokimia seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada Kia, Lia, SSS, dan Mio. Demikian juga untuk yang Salmonella, ciri-ciri makroskopiknya, kemudian uji biokimianya pada media Kia, Lia, SSS, dan Mio. Shigella makroskopiknya, kemudian uji biokimianya pada media Kia, Lia, SSS, dan Mio. Kemudian untuk Vibrio cholera makroskopiknya, Vibrio parahemolyticusnya itu juga pada ciri-ciri makroskopiknya.
Nah, selanjutnya akan saya tunjukkan satu persatu contoh dari beberapa uji biokimia dan makroskopik dari kelompok Enterobacteriaceae yang nanti Anda bisa kalian gambar dan kalian beri keterangan yang nantinya dimasukkan pada lembar kerja, dan setelah itu nanti Anda upload hasilnya dalam bentuk PDF. Ini yang pertama adalah makroskopik dari kuman Escherichia coli. Jadi Anda gambar ya, koloninya berbentuk bulat, kemudian warnanya pink ya. Nanti silahkan disesuaikan seperti yang saya terangkan tadi. Kalau mungkin kurang jelas, Anda bisa membuka slide-slide yang saya terangkan di depan. Kemudian untuk uji biokimianya, yang pertama ini pada media Kia. Di sini semuanya berwarna kuning ya. Jadi di sini ada bagian yang bat, itu bagian tegak, kemudian yang miring itu bagian slant. Warnanya kuning semua, berarti reaksinya asam semua, bat asam, slant asam, kemudian gasnya positif, ada lubang-lubang ya yang terbentuk atau medianya menjadi retak-retak. Gasnya positif, tidak ada warna hitam, berarti H2S-nya negatif. Kemudian berikutnya pada media Lia ya, di sini warnanya semuanya tetap ungu, baik bagian bat maupun bagian yang miring, sehingga reaksinya semuanya adalah basa. Kemudian medianya utuh, jadi gasnya negatif, tidak ada warna hitam, H2S-nya negatif. Kemudian berikutnya media SSS, semi-selid sukrosa. Di sini yang dilihat adalah kemampuan bakteri untuk memfermentasi dari sukrosa ya. Jadi warnanya kalau belum dikultur berwarna merah. Ini sudah diberi E. coli menjadi kekuningan sehingga reaksinya adalah asam. Kemudian untuk gerakannya di sini mungkin kumannya menyebar ya, jadi tidak begitu jelas kalau dilihat, harus dengan dekat sekali. Di sini kekeruhannya positif, jadi kumannya adalah bergerak atau motil positif. Kemudian berikutnya ini kuman yang dikultur pada media Mio ya. Di sini juga reaksinya basa ya, kemudian medianya menjadi keruh sehingga motilnya positif. Kita lanjut, yang berikutnya adalah kuman salmonella. Kuman salmonella di sini adalah koloninya berwarna transparan ya. Koloninya bulat, salmonella. Kemudian untuk uji biokimianya kita lihat ini pada media Kia, ini pada bagian yang bat itu berwarna kuning jadi reaksi asam. Kemudian bagian yang miring itu berwarna kemerahan jadi basa. Kemudian ada warna hitam, H2S-nya positif. Kemudian medianya tidak retak-retak, jadi gasnya negatif. Berikutnya pada media Lia. Pada Lia di sini pada bagian bat maupun bagian miring semuanya berwarna ungu. Jadi reaksinya semuanya basa. Kemudian medianya utuh, berarti gasnya negatif. Tidak ada warna hitam, berarti H2S-nya negatif. Berikutnya pada media SSS, semi-selid sukrosa. Di sini medianya berwarna kemerahan, jadi reaksinya basa. Kemudian kumannya tumbuhnya ada kekeruhan dari atas sampai setengah dari tabung media, sehingga dinyatakan gerakannya atau motility positif. Kemudian yang keempat ini pada media Mio.
Di sini reaksinya itu karena ada warna kekuningan sehingga dinyatakan reaksinya adalah asam. Kemudian juga kumannya itu membentuk kekeruhan sampai 2/3 dari media sehingga motilnya dinyatakan positif. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah untuk kuman Shigella. Shigella di sini koloninya berwarna transparan, bulat transparan, ya. Kemudian untuk uji biokimianya pada media Kia itu dari bagian selain miring dan bat itu semuanya kuning sehingga reaksinya asam semua, tidak ada keretakan pada media sehingga gasnya negatif, tidak ada warna hitam, reaksi untuk H2S-nya juga negatif. Kemudian untuk media Dilia itu pada bagian miring dan bagian tegak itu semuanya berwarna ungu. Jadi reaksinya semuanya adalah basa. Kemudian gasnya negatif dan H2S-nya juga negatif. Kemudian pada media semi solid sukrosa atau SSS, medianya berwarna merah sehingga reaksinya basa. Kemudian juga kumannya mengumpul pada tengah media sehingga gerakannya atau motility negatif. Kemudian pada media mio juga sama, ini medianya semuanya berwarna ungu, jadi reaksinya adalah basa. Kemudian kuman mengumpul pada tengah media semua, tidak menyebar, sehingga gerakannya atau motility-nya negatif. Jadi untuk praktikum hari ini, itu yang Anda kerjakan nanti mengidentifikasi dari kuman yang kelompok Enterobacteriaceae, ya, ada E. coli, ada Salmonella, ada Shigella. Jadi Anda lakukan pemeriksaan yang makroskopik, ciri-ciri makroskopik dan uji biokimia dari 4 media yang digunakan. Sedangkan untuk yang Vibrio cholera dan Vibrio parahemolyticus, Anda menggambar sesuai dengan pada preparat, ya, tadi menggunakan media TCBS. Untuk Vibrio cholera warna koloni kuning, Vibrio parahemolyticus warnanya hijau. Silahkan Anda bikin laporannya selengkap mungkin, kemudian nanti diupload, ya, paling lambat 2 hari, ya. Kalau jika ada beberapa pertanyaan yang kurang jelas dari praktikum ini, Anda bisa melakukan diskusi itu dengan kami sebagai core lab dosen, ataupun bisa nanti dengan dosen yang lainnya, ya, bisa dengan Dr. Inayati, Dr. Sesi maupun Dr. Wawan. Dari kami bagian mikrobiologi untuk praktikum tentang pemeriksaan Enterobacteriaceae kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.